Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikanti dengan NIM 220305071, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya sudah membaca dua buku, yaitu buku manajemen sama metode dakwah. Di sini saya jelasin dari apa yang saya baca dari buku manajemen. Apa sih keterkaitan dua buku tersebut, dua buku ini sama apa hubungannya dengan pusat studi dakwah? Di sini saya membaca di buku manajemen ini, saya membaca pada halaman 15 tentang aplikasi-aplikasi yang berada dari istilah manajemen. Yang berbeda dalam istilah manajemen. Istilah manajemen dapat digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan yang pertama itu pengelompokan pekerjaan. Manajemen dapat berarti suatu kelompok yang melaksanakan tugas-tugas atau fungsi-fungsi manajerial. Ini digunakan untuk menyebut seluruh individu dalam kelompok tersebut secara kolektif. Terus yang kedua itu seorang individu yang melaksanakan fungsi-fungsi manajerial atau bagian dari kelompok secara keseluruhan dapat disebut bagian manajemen. Terus yang ketiga, suatu disiplin akademik. Manajemen adalah suatu bidang spesialisasi akademik atau suatu bidang studi. Yang selanjutnya itu suatu proses. Manajemen juga merupakan suatu proses karena mencakup pelaksanaan suatu rangkaian tipe-tipe khusus kegiatan atau fungsi. Terus yang selanjutnya isi dari buku metode dakwah. Aplikasi metode dakwah Rasulullah. Ketika metode dakwah tersebut diaplikasikan oleh Rasulullah dalam berbagai pendekatan, di antaranya yaitu yang pertama pendekatan personal. Pendekatan dengan cara ini terjadi dengan cara individual, yaitu antara dai dan mad'u. Langsung bertatap muka sehingga materi yang disampaikan langsung diterima, dan biasanya reaksi yang ditimbulkan oleh mad'u akan berlangsung diketahui. Pendekatan dakwah seperti ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah ketika berdakwah secara rahasia. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan di zaman era modern seperti sekarang ini, pendekatan personal harus tetap dilakukan karena mad'u terdiri dari berbagai karakteristik. Di sinilah letak elastisitas pendekatan dakwah. Dari kedua buku tersebut berkaitan dengan pusat studi dakwah, tapi selanjutnya apa sih keterkaitan dua buku tersebut ini, dan apa sih hubungannya dengan pusat studi dakwah? Kaitannya dengan pusat studi dakwah, tapi dengan fokus yang sedikit berbeda. Yang pertama itu aplikasi dari istilah manajemen. Teks ini menjelaskan berbagai makna dari istilah manajemen dalam konteks yang lebih umum, seperti pengelompokan pekerjaan, individu, disiplin akademik, dan proses. Jika dihubungkan dengan pusat studi dakwah, manajemen sangat relevan karena pengelolaan pusat studi dakwah melibatkan pengelompokan pekerjaan atau pengelolaan staf pengurus, individu atau para manajer atau pengurus, pusat studi, disiplin akademik sebagai bidang studi keagamaan, dan proses pengelolaan kegiatan dakwah, seminar, penelitian, dan lain-lain. Pusat studi dakwah pasti memerlukan pemahaman yang baik tentang manajemen dalam menjalankan fungsi secara efektif. Metode dakwah Rasulullah. Teks ini membahas metode dakwah Rasulullah seperti pendekatan personal. Ini berhubungan erat dengan pusat studi dakwah karena pusat studi ini biasanya juga akan mempelajari dan mengajarkan bagaimana dakwah dilakukan, termasuk metode yang digunakan oleh Rasulullah. Pengetahuan tentang metode dakwah sangat penting untuk diterapkan di pusat studi dakwah, terutama dalam
pengembangan strategi dakwah di era modern. Secara keseluruhan, kedua buku tersebut bisa dikaitkan dengan pusat studi dakwah, terutama dalam konteks bagaimana manajemen dan metode dakwah dipelajari dan diterapkan di dalamnya. Sekian, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.